Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama saya Sofi Syarif. Selanjutnya, soal rencana pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka besok, kita lanjutkan pembahasannya dengan seharusnya 3 narasumber yang malam hari ini akan bergabung. Yang pertama ada Ibu Uni Fahrosyidi, Ketua Umum PGRI. Selamat malam Ibu Uni. Selamat malam Mbak Sofi. Lalu ada Pak Andreas Tambah, pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Mbak Sofi. Nanti juga akan bergabung bersama kami Vera Ibrahim, ahli mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun Bu Vera bergabungnya nanti. Saya mau ke Pak Andreas lebih dahulu. Pak Andreas, Anda sempat menyatakan menolak rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Alasannya apa? Alasan yang pertama, bahwa puncak pandemi COVID-19 ini kita belum tahu. Dan setiap hari ada penambahan kurang lebih 16.000 pasien yang positif COVID. Itu alasan yang pertama. Sehingga dalam hal ini sangat mengkhawatirkan bagi orang tua. Dan kebetulan saya melakukan survei di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, bagian barat. Itu 95% menyatakan tidak siap untuk anaknya masuk ke sekolah tatap muka. 5% mengatakan bahwa boleh masuk ke sekolah dengan tatap muka dengan catatan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kalau kemudian dari survei itu ada yang bilang boleh asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat, menurut Anda kalau kemudian usia anak sekolah, baik dasar maupun menengah, apakah sudah mampu untuk memastikan dirinya disiplin menaati protokol kesehatan? Kalau menurut saya itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik, karena anak itu dunia anak adalah dunia senang, dunia bermain. Pada saat dia bermain dengan kesenangannya atau dia bergembira bersama temannya, pasti hal-hal yang sifatnya sebuah aturan itu pasti akan dilupakan oleh anak. Oke. Bisa saja dia itu bisa saling senggol, bisa saling pegang, saling dorong dan lain sebagainya. Ini yang sangat membahayakan sekali. Kita mendengar beberapa hari terakhir ini ada lembaga pendidikan tinggi, bahkan militer begitu seperti Secapa Angkatan Darat yang kalau dibayangkan seharusnya peserta didiknya adalah orang-orang yang karena tentara ya, jadi pasti disiplin begitu ya, dan sudah dewasa untuk kemudian bisa menjaga diri sendiri. Menurut Anda apakah ini juga menambah kekhawatiran Anda dan juga para orang tua ketika akhirnya anak-anak yang usianya lebih muda dan tidak sedisiplin para tentara ini dipertemukan dalam KBM tatap muka? Betul sekali. Begitu saya mendengarkan atau melihat kabar seperti ini, itu mudah menjadi sebuah catatan bagi saya bahwa di lingkungan sebuah akademi militer ataupun sekolah secapa yang tentunya disiplinnya sangat tinggi dan kesadaran akan kesehatannya sangat tinggi. Kenapa kok bisa menjadi semacam kebobolan atau kecolongan? Nah inilah yang membuat kita menjadi suatu perhatian, menjadi warning bagi kita untuk anak didik kita. Kita lihat yang dewasa saja bisa terjadi seperti itu, apalagi pada dunia anak. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Oke, saya mau pindah ke Ibu Uni. Ibu Uni, pantauan Anda besok sekolah-sekolah apakah sudah benar-benar siap kalau kemudian ada KBM tatap muka? Terima kasih Mbak Sofi. Pandangan PGRI itu awal mulanya sama persis seperti yang dipikirkan oleh Pak Andreas Tambah. Sampai tadi itu ada beberapa guru dari berbagai daerah yang melaporkan keadaan yang paradoks. Ini yang perlu kita pecahkan malam hari ini. Paradoks itu begini, kita semua percaya dan yakin dan harus bahwa keselamatan dan keamanan anak-anak dan semua warga sekolah, guru harus dijamin dengan adanya pembukaan sekolah baru ini. Tetapi kemudian mengingat Indonesia itu maaf secara umum itu tidak konsisten,
yaitu di berbagai daerah itu mal sudah buka, yang lain sudah buka, Oke. yang lain sudah buka. Terus kemudian ini anak-anak, orang tuanya bekerja di ladang dan lain sebagainya, disinyalir, dilihat oleh para guru ada gejala. Anak-anak ini pergi dari rumah bertemu teman-temannya yang lain, tidak belajar dari rumah. Oke. Ini ada paradoks yang demikian. Lalu mereka siapa yang ngawasi? Jadi karena itu pertimbangannya Pak Andreas itu amat sangat harus kita hormati dan hargai. Dan itu juga pertimbangan kami. Tapi melihat keadaan seperti ini di Indonesia yang sangat luas, bahwa ada anak-anak yang berkeliaran, pergi dari rumah, bertemu dengan teman-temannya. Karena orang tuanya bekerja ya? Orang tuanya bekerja, orang tuanya di ladang. Ya. Terus di daerah ini yang namanya tidak pakai masker dan tidak apa, itu menjadi biasa ke pasar. Kenapa kami dilarang? Akhirnya ayo ketemu dengan teman-teman. Nah, kondisi seperti ini bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Karena itu kalau menurut kami, pertama prinsip itu yang disampaikan Pak Andreas harus dipegang teguh, bahwa keselamatan, keamanan itu nomor 1. Nomor 2, kita harus surat bersama 4 menteri itu tidak cukup. Harus banyak memotret dan melibatkan kepala sekolah, pengawas, para guru untuk memotret keadaan-keadaan yang sesungguhnya. Ya, jadi dihitung betul resiko yang dihitung di daerah-daerah tertentu untuk yang sekolah dan yang tidak sekolah, keamanannya di mana? Oke. Ya, sepanjang protokol kesehatan dipegang betul. Dan saya dapat laporan ini sangat kaget karena kami juga bersiteguh seperti apa yang disampaikan Pak Andreas. Mulanya, sekarang potret keadaan seperti ini, lalu siapa yang menyelamatkan anak-anak? Itu persoalan lain yang baru timbul malam hari ini saya kemukakan di Kompas TV. Bu Uni, boleh tidak kalau kemudian dari penjelasan Anda saya simpulkan bahwa sebenarnya para guru atau dari dalam hal ini PGRI merasa perlu adanya pembelajaran tatap muka bukan karena benar-benar siap, bukan karena benar-benar situasi sudah aman, tapi lebih karena kondisi yang terpaksa memastikan anak-anak tidak mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk ketika mereka ada di rumah tanpa ada orang tuanya. Persis, karena itu kita tidak, intinya begini, kita itu nggak bisa mengeneralisir suatu keadaan dari Jakarta. Itu yang paling penting yang malam ini ingin saya sampaikan. Jadi kita harus betul-betul potret di tiap daerah. Karena anak-anak melihat orang lain. Nah, terpaksa jika sekolah itu lebih aman untuk mengatasi hal ini, dan pemerintah daerah dan semuanya turun tangan untuk memastikan protokol kesehatan itu terjadi, maka ini harus dilakukan. Karena saya kaget betul dengan posisi yang terakhir ini, Pak Andreas. Saya betul-betul kaget ini, yang sore ini laporan dari daerah. Saya jadi memahami ini pasti ada semacam kegalauan luar biasa di hati Bu Uni dan juga para guru lainnya karena pilihannya memang sulit ya. Ini kami ingin tampilkan saudara, ada beberapa grafis yang kami ambil dari tim Litbang Kompas. Ini salah satunya adalah kita lihat yang pertama ini soal pembelajaran jarak jauh yang ternyata dari hasil survei belum efektif. 65,5% menyatakan belum efektif. Ini 28,9 ini tampaknya salah ketik. Ini menyatakan sudah efektif. 4,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Oke, yang selanjutnya adalah kekhawatiran pembelajaran jarak jauh. Ini kalau misalnya berlangsung terlalu lama, ini kualitas pendidikan turun yang menyatakan demikian 34,5%, lalu siswa jenuh atau stres 28,3%, orang tuanya yang stres 15,5%, internet di daerah tertinggal itu yang menyatakan itu 13,4%, lalu 3,4% yang menyatakan tidak khawatir. Oke, lalu selanjutnya ada satu lagi. Ini kalau kemudian vaksin COVID-19 belum kunjung ditemukan, lalu apa harapannya untuk pendidikan?
ini 26,2% menyatakan sebaiknya tatap muka bergantian. Lalu tatap muka dan daring dinyatakan oleh 18,4% responden. Perpanjangan PJJ dinyatakan 18,2% responden. Lalu tatap muka penuh 18%, homeschooling 13%, dan tidak menjawab 6,2%. Bu Uni bisa memberi semacam respons begitu dari sisi PGRI melihat apa yang hasil survei ini seperti apa? Ya, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas kurang lebih sama dengan yang juga kami lakukan. Jadi intinya para guru maupun terutama para guru itu resah pada dua hal. Kalau dilepaskan anak-anak itu tidak sekolah, juga ada defisit di dalam pencapaian dan juga termasuk keamanan. Siapa yang menjamin keamanan kalau anak-anak itu di rumah, yang bisa main dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan di sekolah juga siapa yang akan menjamin. Karena itu kemudian ada pemerintah itu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa bisa dilakukan dengan shift. Tapi itu juga belum ada penataan deregulasi yang lebih lanjut yang memastikan bahwa guru-guru itu bisa aman melakukan itu dia. pekerjaan. Tadi saya berbincang dengan salah satu pengelola SD swasta di Bekasi, katanya untuk saat ini paling tidak di Bekasi ya, sudah mulai ada semacam guidance untuk bagaimana nantinya aman menyelenggarakan KBM tatap muka. Apakah ini sudah merata di seluruh Indonesia? Enggak merata di seluruh Indonesia. Kalau saya di Bekasi, jadi saya selalu hampir tiap hari mengecek di bawah. Bertanya kepada teman-teman, barusan saya cek dari Lampung, barusan saya cek di Bekasi, barusan saya cek di daerah Papua, gitu. Amat beragam. Tapi yang hari ini saya dapatkan, saya peroleh adalah juga tidak aman kalau anak-anak belajar di rumah. Ini yang saya kaget betul. Jadi poin ini saya ingin ini diangkat untuk mencari solusi. Pak Andreas, boleh saya minta pendapat Anda dari pernyataan Bu Uni ini? Tampak sekali Bu Uni juga ada di persimpangan jalan begitu ya. Kalau di anak-anak masuk sekolah, keamanannya kemudian jadi berisiko. Tapi kalau tidak, malah justru mereka jangan-jangan ada risiko lain yang harus dihadapi. Silakan Pak Andreas. Ya, baik. Pandemi COVID-19 ini memang membuat kita tergagap-gagap semua. Karena tidak menyangka adanya atau munculnya COVID-19 ini. Dan kita sebenarnya tidak siap untuk menghadapi kondisi seperti ini. Seperti yang telah disampaikan baru saja, bingung mengambil keputusan yang mana. Seharusnya kondisi seperti ini, kita harus sadari betul bahwa COVID-19 tidak akan berakhir menurut prediksi. Sampai tahun 2021 pun belum tentu berakhir. Betul. Artinya ini masih jangka panjang. Kalau dalam situasi jangka panjang seperti ini kita juga tidak siap, maka dampaknya juga semakin lebih buruk di dunia pendidikan. Nah, seharusnya di dunia pendidikan ini harus menjadi sebuah momen perubahan. Saya pernah mendengarkan sebuah webinarnya tokoh ahli dari IT mengatakan bahwa ini kesempatan kita untuk merubah sistem pendidikan. Nah, kenapa orang tua juga menjadi galau, kenapa kita guru-guru menjadi galau, itu karena kalau menurut kami belum siapnya skill kita, kemampuan kita untuk mengatasi kondisi seperti ini. Selama ini orang tua itu katakanlah 100% menyerahkan jam 7 sampai jam sekian itu di sekolah. Betul. Setelah itu baru pulang, baru nantinya bahkan anak sekolah itu sampai sore, sehingga merasa terbebas. Begitu ada kondisi yang seperti ini, semua beban itu kembali ke orang tua. Sehingga begitu mendapatkan kondisi yang demikian, orang tua juga menjadi kelimpungan katakanlah seperti itu. Nah, ini harus disikapi betul. Pada situasi seperti ini kita sadar bahwa ini jangka panjang. Kita harus ngapain? Kalau tidak dari sekarang berubah, ya kita akan mengalami kesulitan terus. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Nanti akan ada bergabung Ibu Vera Ibrahim, ahli mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran UI untuk melihat sebenarnya seberapa aman KBM tatap muka ini. Lalu saya akan mengajak berbincang dua narasumber saya ini soal apakah sudah ada dukungan yang
memadai, cukup dari pemerintah untuk adanya KBM tatap muka ini. Jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.